Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Najisya Fitri, NIM C1C018089. Di sini saya akan membahas mengenai akad ijaroh. Adapun daftar materi yang akan saya bahas, yang pertama pengertian akad ijarah, yang kedua jenis-jenis akad ijaroh, yang ketiga dasar syariah, yang keempat perlakuan akuntansi PSAK ED 107, yang kelima ilustrasi kasus akad ijaroh. Pengertian akad ijarah. Menurut etimologi, ijarah adalah menjual manfaat, demikian pula artinya menurut terminologi syara. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama. Menurut ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Ulama Malikiyah dan Hambaliyah, menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Menurut jumhur ulama fikih, berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan atas manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya. Jenis-jenis akad ijaroh. Ijaroh ala al-manfi, yaitu ijaroh yang objek akadnya adalah manfaat atau benda. Seperti contoh menyewakan mobil atau kendaraan, menyewakan rumah, dan lain-lain. Yang perlu diperintahkan adalah tidak boleh menjadikan objek sebagai tempat yang manfaatnya dilarang oleh syara. Yang kedua, ijaroh ala al-amal ijaroh, yaitu ijaroh yang objek akadnya adalah jasa atau pekerjaan. Contohnya penjahit atau jasa insinyur dalam pembangunan dan lain-lain. Dasar syariah. Menurut Al-Quran, Quran surat Talak ayat 6. Jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Menurut Al-Qasas ayat 26-27. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja. Ia adalah orang yang kuat lagi dapat kau percaya." Yang kedua, as-sunnah. Menurut hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Menurut hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah, barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. Yang ketiga, al-ijma. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Nisa'i dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Perlakuan akuntansi PSAK ED 107. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 107 memberikan pengaturan akuntansi baik dari sisi pemilik mujir dan penyewa mustajir. Berikut ilustrasi kasus akad ijarah. Kita ingin membeli kendaraan bermotor dengan cara pembayaran angsuran. Nah, selama pembayaran atau proses mengangsur pembayaran itu, sebenarnya kepemilikan dari kendaraan bermotor yang dibeli masih menjadi milik si penjual. Karena itu, penjual menyewakan kendaraan bermotornya kepada pembeli untuk diangsur sampai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang akad ijarah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.